Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar bersama terkait materi koloid. Mari kita mulai. Seperti yang kita tahu, campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran heterogen sendiri juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Koloid merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Secara makroskopik, koloid tampak homogen. Namun secara submikroskopik, koloid bersifat heterogen. Sedangkan untuk suspensi disebut juga sebagai campuran heterogen, yaitu campuran yang tidak serba sama dan terdapat batas yang jelas antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah terkait koloid. Koloid tersusun atas fase terdispersi atau zat terlarut dan fase pendispersi atau pelarutnya. Analisis sistem koloid diawali oleh percobaan Thomas Graham. Thomas Graham menemukan bahwa berbagai larutan seperti HCl dan NaCl sangat mudah untuk berdifusi, sedangkan zat-zat seperti kanji, gelatin, dan putih telur sangat lambat atau bahkan sama sekali tidak mengalami difusi. Ia menemukan bahwa waktu difusi dari berbagai zat itu relatif berbeda. Oleh karena zat yang mudah berdifusi biasanya berbentuk kristal dalam keadaan padat, Graham menyebutnya sebagai kristaloid. Sedangkan zat-zat yang sukar berdifusi, dia disebut sebagai koloid. Koloid sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti kola atau lem. Sedangkan oid yang berarti seperti. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai sistem koloid, sekarang kita bandingkan beberapa contoh dari campuran berikut ini. Yang pertama adalah campuran kopi dalam air. Ketika kita mencampurkan kopi dalam air, ternyata kopi tidak larut dalam air. Walaupun campuran ini diaduk, lambat laun kopi akan memisah atau mengalami sedimentasi. Nah, campuran seperti inilah yang kita sebut sebagai suspensi. Lalu untuk yang kedua adalah campuran antara garam dan air. Ketika kita mencampurkan garam dan air, maka yang terjadi adalah garam akan larut sempurna dalam air. Ketika kita lihat secara makroskopik atau kita diamkan selama beberapa waktu, tidak akan terjadi perubahan. Garam tetap larut sempurna dalam air dan tidak akan memisah seperti yang terjadi pada campuran kopi dan air tadi. Sehingga di sini campuran dari garam dan air yang larut sempurna ini kita sebut sebagai larutan. Selanjutnya, susu. Jika kita mencampurkan susu dalam air, ternyata susu larut, tetapi larutan itu tidak bening, melainkan keruh. Jika didiamkan, campuran itu tidak memisah dan juga tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan. Secara makroskopik terlihat campuran ini homogen. Akan tetapi, jika diamati dengan mikroskop ultra, ternyata masih dapat dibedakan partikel-partikel lemak susu yang tersebar di dalam air. Nah, campuran yang seperti inilah yang kita sebut sebagai koloid. Berikut beberapa perbedaan koloid dengan larutan dan suspensi, mulai dari bentuk campurannya, lalu bentuk dispersinya, lalu penulisan fasenya, indeks fasenya,
Lalu ukuran partikelnya, jadi ukuran partikel koloid terletak antara ukuran larutan dan ukuran suspensi. Lalu untuk penyaringan, koloid tidak dapat disaring dengan kertas saring, tapi dapat disaring dengan saringan permeabel. Sedangkan untuk larutan tidak bisa disaring, untuk suspensi masih bisa disaring dengan kertas biasa. Nah, lalu untuk pemeriksaannya tadi, untuk larutan itu dapat diamatinya dengan mikroskop elektron. Sedangkan untuk koloid dapat diamati dengan mikroskop ultra, sedangkan suspensi partikel-partikelnya dengan mikroskop biasa pun dapat teramati. Lalu untuk kejernihan, koloid agak keruh. Lalu untuk tingkat fase, larutan tersusun dari satu fase, jadi meskipun sudah dicampur, didiamkan, larutan tetap tersusun dari satu fase. Lalu untuk koloid dan suspensi, ketika sudah dicampur, dia akan larutannya dapat memisah menjadi dua fase. Untuk suspensi bisa teramati secara makroskopik dengan indera kita, sedangkan koloid kadang harus menggunakan bantuan mikroskop ultra untuk mengamatinya. Lalu di sini contohnya tadi ada untuk larutan tadi yang kalau sebelumnya kita memakai contoh air dan garam. Lalu untuk koloid tadi adalah susu, untuk suspensi tadi adalah campuran kopi dan air. Lalu kita lanjut ke jenis-jenis koloid. Untuk jenis-jenis koloid ini saya diagramkan berdasarkan fase terdispersinya. Jadi ada fase terdispersi padat, cair, dan gas. Nah, yang pertama ada sol, di mana sol ini merupakan koloid dengan fase terdispersi padat. Yang kedua ada emulsi, di mana emulsi merupakan koloid dengan fase terdispersi berupa cairan. Sedangkan yang ketiga yaitu buih, yaitu koloid dengan fase terdispersi berupa gas. Kita mulai dari yang sol terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang namanya sol padat. Sol padat ini merupakan koloid dengan medium pendispersi berupa padatan. Jadi ada zat padat terdispersi dalam padatan. Seperti contohnya paduan logam, gelas yang berwarna, dan intan. Lalu jenis sol yang kedua adalah sol cair, di mana medium pendispersinya adalah cair juga. Di sini jadi ada zat padat terdispersi dalam cairan, seperti contohnya cat, tinta, tepung dalam air, dan juga tanah liat. Lalu jenis yang ketiga ada sol gas, di mana medium pendispersinya adalah gas. Nah, jadi di sini ada zat padat terdispersi dalam gas, seperti contohnya debu di udara, atau bisa juga asap hasil pembakaran. Lalu kita lanjut ke emulsi. Emulsi juga ada 3 jenis. Yang pertama ada emulsi padat atau gel, di mana medium pendispersinya merupakan padatan. Jadi ada zat cair terdispersi dalam padat. Seperti contohnya ada jelly, keju, dan mentega. Lalu jenis yang kedua ada emulsi cair, di mana medium pendispersinya adalah cair, seperti contohnya ada susu, mayones, dan krim. Lalu jenis yang ketiga ada emulsi gas atau biasanya disebut aerosol cair, di mana medium pendispersinya adalah gas. Jadi ada zat cair terdispersi dalam gas, seperti contohnya ada awan, kabut, hairspray, dan obat nyamuk semprot. Lalu jenis koloid yang ketiga berdasarkan fase terdispersinya ada buih padat, di mana medium pendispersinya adalah padat. Jadi ada zat gas terdispersi dalam padat, seperti contohnya ada batu apung, styrofoam, dan karet. Lalu jenis yang kedua ada buih cair, yang mana medium pendispersinya adalah cair, ada zat gas terdispersi dalam
cair, seperti contohnya ada busa sabun, lalu ada juga krim kopi, lalu ada juga putih telur yang dikocok. Itu untuk jenis-jenis koloid. Lalu kita lanjut ke sifat-sifat koloid. Sistem koloid ini memiliki sifat-sifat khas yang hanya dimiliki oleh koloid itu sendiri, yang membedakannya dengan larutan dan suspensi. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid sehingga tampak suatu lintasan berkas sinar dalam koloid tersebut. Nah, peristiwa ini ditemukan oleh John Tyndall. Ketika suatu koloid disoroti dengan cahaya, dengan berkas cahaya, maka tampak berwarna suram atau tidak jernih karena partikel-partikel koloid menghamburkan cahaya. Partikel dalam sistem koloid berupa molekul atau ion yang ukurannya cukup besar atau hampir sama dengan ukuran partikel cahaya, sehingga ketika cahaya melewatinya, maka berkas-berkas cahaya tersebut akan dihamburkan ke segala arah, meskipun partikelnya tidak tampak. Sebaliknya, jika ukuran partikelnya terlalu kecil seperti pada larutan, maka partikel-partikel tidak mampu memantulkan cahaya, sehingga cahaya hanya diteruskan saja. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa disimak video berikut ini. Scattering of light by finely suspended particles in something such as in colloid. This effect is also referred to as Tyndall scattering. Let's demonstrate the Tyndall effect. We'll begin by filling all 3 beakers with the distilled water. In the first, we'll leave just the water. In the second, we'll dissolve a spoonful of sugar. And in the other, we'll stir a few drops of milk. First, we'll shine through the beaker containing only the water. Although we cannot see the light beam as it is passing through the water, we'll be able to see it as it emerges unchanged from the other side. Now we'll shine our laser through the second beaker containing the sugar solution. Once again, we cannot see the beam as it passes through the solution, but we are able to see it as it emerges from the other side, again unchanged. Finally, we'll shine our laser through the third beaker, which has milky water. In this case, we are able to clearly see the light beam as it passes through the liquid. This appearance of a light beam passing through a liquid is the result of Tyndall effect. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana mekanisme terjadinya efek Tyndall? Anggap saja molekul larutan memiliki diameter 5 nanometer dan sinar yang melalui larutan adalah 500 nanometer. Artinya, panjang gelombang sinar 100 kali lebih besar bila dibandingkan dengan ukuran molekul. Sehingga dalam penjalarannya, hampir semua sinar dapat melalui molekul larutan tanpa interaksi. Sinar ini kemudian sampai di layar, dan terjadilah proses pemantulan diffuse dan spekular yang menyebabkan sinar sampai di mata pengamat. Terlihatlah sinar di layar dengan jelas oleh pengamat. Sedangkan sinar yang melalui larutan sejati tidak terlihat. Keberadaan molekul koloid ini mampu menghalangi perjalanan dari sinar, sehingga sinar akan menyentuh molekul koloid, kemudian terhambur ke berbagai arah secara acak. Nah, mata pengamat akan mampu menangkap sinar yang terhambur ini, sehingga cahaya terlihat dengan jelas melalui sistem koloid. Lalu untuk contoh efek Tyndall sendiri dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada sinar matahari yang melewati sela-sela pepohonan. Lalu ada sorot lampu mobil ketika dia melewati daerah yang berkabut. Lalu ada juga sorot lampu pada panggung. Jadi di situ akan tampak butiran-butiran debu atau partikel-partikel udaranya. Ada juga ketika cahaya matahari, sinar matahari melewati sela-sela jendela, atau juga terjadinya warna biru di langit karena adanya penghamburan
sinar tampak yang mengenai atom-atom atau partikel-partikel penyusun udara seperti nitrogen. Itu untuk efek Tyndall. Lalu sifat koloid selanjutnya adalah gerak Brown. Partikel-partikel koloid selalu bergerak terus-menerus dan gerakannya zigzag secara acak. Gerakan ini ditemukan oleh Robert Brown dan diamati menggunakan mikroskop, sehingga gerakan ini disebut gerak Brown. Gerak Brown terjadi karena adanya tumbukan partikel terdispersi dari arah yang tidak beraturan, baik dari satu arah maupun berlawanan arah, serta berlangsung secara terus-menerus. Jadi ada tumbukan seperti ini. Nah, gerakan ini akan semakin cepat jika ukuran partikel koloid semakin kecil. Gerak Brown merupakan faktor penyebab stabilnya partikel-partikel koloid dalam medium pendispersinya, dan partikel koloid dapat terhindar dari pengendapan karena adanya gerakan acak yang berlangsung terus-menerus tersebut dapat mengimbangi gaya gravitasi bumi. Jika koloid diamati dengan mikroskop, maka akan tampak bintik-bintik bercahaya bergerak menuju bergerak menurut garis lurus yang patah-patah, sehingga gerakannya disebut gerakan zigzag. Nah, bintik-bintik partikel inilah yang merupakan partikel-partikel koloid. Gerak Brown terjadi karena molekul-molekul medium pendispersi bertumbukan dengan molekul-molekul zat terdispersi koloid secara lenting sempurna dan tidak seimbang. Suspensi tidak mengalami gerak Brown karena tumbukan yang dialami molekul-molekul zat terdispersi adalah seimbang. Sedangkan larutan sebenarnya mengalami gerak zigzag, tetapi karena molekul-molekul zat terdispersinya tidak teramati oleh mikroskop ultra, maka larutan tidak dapat disebut sebagai larutan tidak dapat disebut memiliki sifat gerak Brown. Seperti itu. Lalu sifat yang selanjutnya adalah adsorpsi. Partikel koloid dapat bermuatan listrik karena koloid mempunyai sifat adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan partikel-partikel netral maupun bermuatan pada permukaan koloid. Jadi jika partikel yang melekat pada permukaan koloid netral menyebabkan koloid bersifat netral. Tapi jika yang melekat adalah ion positif, maka koloid nantinya akan bermuatan positif. Sebaliknya, jika partikel yang melekat pada permukaan koloid adalah partikel bermuatan negatif, maka nantinya koloid juga akan bermuatan negatif. Nah, absorpsi ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu permukaan partikel koloid yang cukup luas, lalu massa partikel koloid yang cukup besar. Untuk larutan itu tidak mempunyai sifat adsorpsi karena partikel terdispersi larutan sangat kecil atau massanya sangat kecil. Sedangkan suspensi tidak dapat mengadsorpsi meskipun massa partikel terdispersinya paling besar karena luas permukaannya yang kecil. Nah, materi zat dalam keadaan sebagai partikel koloid mempunyai permukaan yang sangat luas. Jika sebuah balok atau benda dibelah terus sampai bagian pecahannya sebesar partikel koloid, maka luas permukaan balok akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan yang semula sebelum dipotong-potong. Nah, makin besar luas permukaan benda inilah yang menyebabkan semakin besar adhesinya sehingga adsorpsinya juga semakin besar. Nah, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan sifat adsorpsi ini, yang pertama adalah penjernihan air dengan tawas. Tawas yang dimasukkan dalam air mengalami hidrolisis dan membentuk sol AlOH 3 kali yang akan menyerap partikel lumpur yang akhirnya akan mengendap sehingga air menjadi jernih.
Yang kedua adalah pemutihan gula tebu pada industri gula. Gula yang masih berwarna dilarutkan dalam air, kemudian dialirkan melalui tanah, ganggang, dan arang tulang. Nah, zat-zat warna dalam gula akan diabsorpsi sehingga diperoleh gula yang putih bersih. Lalu ada juga penggunaan norit untuk menyembuhkan sakit. Norit adalah nama dagang dari arang kayu yang dimurnikan dan dibuat dari kayu tertentu. Lalu pewarnaan serat surta wol atau kapas dalam larutan Al2SO4 3 kali pada industri tekstil. Lalu penggunaan deodoran untuk menghilangkan bau tubuh. Itu contoh peristiwa-peristiwa absorpsi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sifat yang keempat adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Elektroforesis digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid. Muatan listrik ini terjadi karena penyerapan ion pada permukaan koloid. Muatan listrik ini juga mempengaruhi kestabilan koloid di samping karena gerak Brown. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi di sini contohnya ada larutan koloid dimasukkan dalam bejana, di mana bejananya ini satu sisi diberi elektroda bermuatan negatif, lalu satunya diberi elektroda bermuatan positif. Nah, untuk larutan koloid yang mengandung muatan negatif, maka muatan negatif ini akan tertarik oleh elektroda bermuatan positif atau katode, sehingga partikel-partikel bermuatan negatif pada koloid akan mengendap atau melekat pada elektroda yang bermuatan positif. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ilustrasi video berikut. Di dalam suatu wadah berisi sistem koloid yang bermuatan. Partikel koloid bermuatan positif di wadah 1 dan partikel koloid bermuatan negatif di wadah 2. Selanjutnya, dua logam dicelupkan secara terpisah. Logam di sebelah kanan terhubung dengan kutub positif sumber tegangan, disebut sebagai anoda. Logam di sebelah kiri terhubung dengan kutub negatif sumber tegangan, disebut sebagai katoda. Ketika sumber tegangan di-on-kan, partikel koloid bergerak menuju kutub yang berlawanan karena adanya gaya Coulomb. Nah, pergerakan inilah yang dikenal sebagai elektroforesis. Partikel bermuatan positif atau kation bergerak menuju katoda, sering disebut sebagai kataforesis. Partikel bermuatan negatif atau anion bergerak menuju anoda, sering disebut sebagai anaforesis. Dengan kata lain, penamaan ini berdasarkan jenis muatan dari partikel koloid. Kataforesis untuk kation dan anaforesis untuk anion. Sifat elektroforesis ini memiliki banyak sekali kegunaan. Yang paling umum adalah untuk identifikasi dan pemisahan fragmen DNA, RNA, atau protein. Nah, untuk peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan elektroforesis adalah identifikasi DNA. Dalam identifikasi DNA itu untuk memisahkan atau memperoleh fragmen DNA seperti ini, itu menggunakan metode elektroforesis. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat video berikut ini. Beberapa komponen yang penting, sumber tegangan, elektroda, gel dari jenis agarosa, dan larutan buffer. Pada bagian atas gel, di sisi katoda terdapat beberapa lubang. Nah, cairan yang berisi DNA atau sampel DNA akan disuntikkan ke dalam lubang ini. Sampel DNA dapat dikatakan sebagai partikel terdispersi memiliki muatan negatif. Itulah alasan mengapa sampel DNA harus diletakkan di dekat katoda. Ketika sumber tegangan di-on-kan, fragmen DNA akan bergerak menuju anoda melalui gel, tidak melalui larutan buffer. Setelah sekian detik, sumber tegangan di-off-kan
pergerakan fragmen DNA terhenti dan terperangkap di dalam gel. Nah, dari sini kita bisa mengambil DNA yang diinginkan. DNA dengan ukuran yang lebih kecil atau lebih ringan akan bergerak lebih jauh dibandingkan dengan DNA yang lebih berat. Sedangkan untuk nama dari fragmen DNA untuk tujuan identifikasi dapat diketahui dengan membandingkan jarak yang ditempuh oleh fragmen DNA dengan latar standar yang telah diketahui. Untuk lebih detailnya bisa. Lalu yang kedua adalah penggunaan metode Cottrell atau alat Cottrell pada bidang industri atau pabrik-pabrik. Nah, untuk mengurangi gangguan partikel pada asap hasil industri yang menyebabkan pencemaran udara, ini digunakan metode Cottrell. Nah, dalam metode Cottrell ini ada sebuah pengendap elektrostatis yang dirancang untuk menangkap debu dan uap yang keluar dari tanur atau bagian pembakaran. Nah, alat ini dapat mengurangi banyak polusi udara di daerah industri. Nah, pada gambar dapat dilihat gas yang penuh dengan partikel-partikel debu di sini melewati suatu rangkaian lempeng pengumpul. Di sini ada elektrode positif, elektrode negatif, di sini juga ada elektrode negatif, di sini ada elektrode positif. Nah, di antara lempengan itu dibangkitkan medan listrik dengan tegangan tinggi. Medan itu mengionisasikan gas dan ion-ion gas menyebabkan partikel itu memperoleh muatan listrik. Medan listrik mendorong partikel-partikel bermuatan menuju lempeng elektrode dan kemudian akan dilepaskan dan jatuh mengendap. Ini jatuh mengendap ke dalam penampung. Nah, pengendap Cottrell ini banyak digunakan dalam dua tujuan. Yang pertama untuk mencegah polusi udara oleh buangan beracun, dan yang kedua adalah untuk memperoleh kembali debu yang berharga. Misal debunya masih mengandung logam yang dapat dimanfaatkan kembali. Seperti itu. Lalu untuk sifat koloid yang kelima yaitu adalah koagulasi. Koagulasi merupakan peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersinya terpisah dari medium pendispersinya. Penyebab dari koagulasi antara lain yang pertama adalah pemanasan. Contohnya pemanasan telur. Telur yang awalnya berupa cairan, karena dia dipanaskan maka akan terjadi penggumpalan sehingga dia akan membentuk padatan putih dan kuning. Lalu yang kedua adalah pendinginan. Contohnya dalam pembuatan jelly. Jelly yang awalnya panas berupa cair, kemudian setelah didinginkan dia akan memadat sehingga terjadi koagulasi atau penggumpalan partikel koloid. Lalu yang ketiga karena pencampuran elektrolit. Contohnya pada pembuatan tahu. Pada pembuatan tahu digunakan atau ditambahkan suatu zat sehingga partikel koloid dalam bahan tahu tersebut dapat menggumpal dan memadat membentuk tahu. Lalu yang keempat adalah dikarenakan elektroforesis yang berlangsung lama. Ya, seperti contohnya pada bidang industri pada pembuangan asap tadi. Jadi kalau elektrosisnya berlangsung lama, maka endapan debu yang dihasilkan itu juga akan menumpuk. Jadi akan terjadi penggumpalan partikel koloid juga. Selanjutnya, sifat yang keenam adalah koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan suatu koloid yang bila ditambahkan ke koloid lain akan menghasilkan koloid yang lebih stabil. Artinya, koloid yang dicampurkan dengan koloid lain namun tidak mengakibatkan penggumpalan karena melapisi partikel koloid lain tersebut sehingga melindungi muatan koloid dan tidak akan terjadi koagulasi. Contohnya dalam susu itu ditambahkan kasein untuk melindungi
koloid dari susu itu sendiri. Lalu yang kedua contohnya gelatin sebagai koloid pelindung pada pembuatan es krim. Lalu ada juga koloid pelindung yang digunakan dalam bahan-bahan seperti cat, tinta, dan krim rambut agar dapat bertahan lama dan tidak menggumpal. Itu untuk sifat-sifat koloid. Selanjutnya untuk pembuatan koloid ada dua cara untuk pembuatan koloid. Yang pertama cara kondensasi, yaitu mengubah larutan menjadi partikel koloid. Jadi partikel larutan diubah menjadi partikel koloid. Lalu untuk cara dispersi, mengubah partikel suspensi menjadi partikel koloid. Nah, untuk cara kondensasi itu melalui beberapa reaksi kimia. Ada 4 reaksi yang dapat ditempuh. Yang pertama ada reaksi reduksi oksidasi, yang kedua adalah reaksi hidrolisis, yang ketiga adalah reaksi metatesis, lalu yang keempat adalah reaksi penggantian pelarut. Sedangkan untuk cara dispersi itu juga menggunakan 4 cara. Ada cara mekanik dengan penggilingan, peptidasi, lalu cara homogenisasi, dan yang keempat adalah Bussor-Bredig. Nah, untuk Bussor-Bredig di sini untuk lebih jelasnya bisa disimak video berikut ini. Metode ini menggunakan 2 batang logam mulia yang ingin kita dispersikan sebagai elektroda. Elektroda kita letakkan di dalam media dispersi. Dalam hal ini kita gunakan air dan bahan stabilisator seperti kalium hidroksida. Seluruh wadah ditempatkan dalam bejana yang berisi es. Es dicampurkan dengan sedikit garam untuk memastikan es tidak cepat mencair. Es berfungsi untuk menjaga air tetap dingin. Ketika elektroda dialiri listrik, mengakibatkan terbentuknya loncatan listrik atau busur listrik yang akan menghasilkan energi panas. Karena panas yang dihasilkan sangat besar, maka menyebabkan logam menguap. Dan karena air masih dingin, logam yang menguap akan segera mengembun menjadi padat kembali dan terdispersi membentuk larutan koloid. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait materi koloid. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.